Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segenap puji hanya bagi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Dengan sebab nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan dalam upaya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab nikmat kesehatan, dengan sebab nikmat kekuatan yang Allah berikan kepada kita, dengan sebab nikmat kemudahan yang Allah curahkan kepada kita, dan dengan sebab-sebab nikmat lainnya, kita bisa melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah satu karunia yang sangat besar. Pembahasan kita pada sore hari ini terkait dengan masalah pemuda. Pemuda idaman. Pemuda idaman. Artinya idaman itu apa? Idaman itu sesuatu yang dicita-citakan. Sesuatu yang diharapkan. Ya. Kalau kita sering mendengar, misalnya ada ibu kita sedang mengandung, ada istilah ngidam. Ya kan? Nah, pernah dengar? Wah, ibu ngidam nih. Ya, sedang hamil, ya. Hamil terus ngidam. Ngidam apa? Ingin manggah. Ya, ingin manggah yang kecut. Oh, padahal orang normal kecut, tapi bagi yang sedang ngidam, itu enak sekali. Nah, itu namanya idam. Keinginan-keinginan yang harus dipenuhi. Nah, jadi kalau pemuda idaman, bukan pemuda yang ngidam, enggak hamil kok. Ya.
Bukan pemuda yang idam. Pemuda idaman artinya pemuda yang dicita-citakan. Yang diharapkan. Ya. Seperti apa pemuda yang diharapkan? Anak muda yang diharapkan itu seperti apa? Ya. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, disebutkan ada satu golongan yang satu golongan ini masuk dalam 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari juga Sahih Muslim, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma ya, la dhilla illa dhilluh." Ya. Sab'atun, ada 7 golongan manusia. Ya. Yudhilluhumullahu fi dhillih, yang akan mereka itu yang akan mendapatkan naungan. Ya. Dari naungan Allah Subhanahu wa taala yauma la zilla illa zilluh. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu wasyabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala. Ya. Wasyabun, yaitu pemuda, anak muda, nasha'a, yang dia tumbuh. Ya. Dia tumbuh. Tumbuh itu artinya dari kecil, ya, tambah tahun, pertumbuhan badannya, ya, yang tadinya kecil jadi besar. Nah, itu tumbuh. Ya. Nasha'a fi ibadatillahi ta'ala, yang tumbuh, dia tumbuh menjadi anak muda itu tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak muda yang seperti itu, anak muda yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kita bayangkan. Seseorang sedang berjalan di padang pasir. Siang hari. Tidak ada mendung. Yang ada hanya sinar matahari yang sedemikian cerah. Kira-kira padang pasir itu dalam keadaan panas atau dingin? Panas. Nah, ketika sedang berada di tengah padang pasir yang panas itu, tiba-tiba ada satu buah pohon yang daunnya rindang sekali. Ya. Ada tempat berteduh. Kemudian seseorang yang tadinya dalam terik matahari yang panas itu, ya, kemudian ada pohon yang rindang. Kira-kira ketika berteduh di bawah naungan, ya, daun-daun yang rimbun itu, kira-kira apa perasaannya? Jalan panas, ya kan? Jalan kaki panas, terus ada pohon yang rindang, kemudian kita berteduh di situ. Kira-kira kita ingin cepat pergi atau tidak? Rindang, pohon rindang. Wah, sejuk.
Ya, kita akan dapati kesejukan, kita akan dapati ya, kesegaran di bawah pohon tersebut. Ya. Apalagi di bawah pohon tersebut ada kopi, ya kan, ada camilan, ada kacang. Wah, itu sambil berteduh, sambil ngemil. Enak sekali. Betul tidak? Nah, itu orang berteduh di dunia, dapat naungan pohon rimbun yang sedemikian saja, itu sedemikian nikmatnya. Ya. Apalagi ketika hari kiamat, di saat hari itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang akan didapatkan. Keutamaan dari seorang pemuda, anak muda, ya, yang akan mendapatkan naungan, ya, naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari di saat tidak ada naungan apapun. Ya. Kenapa demikian? Ya. Karena pemuda yang dalam keadaan ya, tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya pemuda itu adalah pemuda yang multaziman bi ta'atihi fi amrihi wa nahyi. Artinya dia seorang pemuda yang memang benar-benar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjalankan ketaatan dalam hal menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya anak muda yang dia tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena sesungguhnya ya, li'annal ibadata syabi asyaddu wa asyaqqu wa as'ab. Karena yang namanya ibadah di masa muda, ya, namanya ibadah di masa muda itu lebih sulit untuk bisa dilaksanakan bila dilaksanakan di usia-usia lainnya. Kenapa demikian? Ya. Likasrati dawa'i lil ma'siyah wa ghallabati syahwat. Karena di usia muda itu banyak ajakan-ajakan untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Karena di usia muda itulah banyak ajakan-ajakan pada umumnya untuk mengarahkan orang-orang ya, melampiaskan syahwatnya. Itu anak muda. Ya, anak muda itu cirinya begitu. Kenapa? Ya. Umumnya anak muda itu senang melampiaskan syahwatnya. Kenapa? Ya. Karena anak muda itu cirinya anak muda mulai senang kepada lawan jenis. Ya. Paham tidak? Hah? Coba yang usianya 16 tahun, mana? Yang usianya 16 tahun, mana? Acungkan tangan, jangan malu-malu. 16 tahun, 17 tahun, mana? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Saya tanya, normal tidak kamu? Normal. Kalau lihat yang cantik, senang tidak? Senang. Itu namanya normal. Normal tidak? Kalau ada orang laki-laki lihat yang cantik terus tidak suka, itu nggak normal. Cuma masalahnya,
Ketika lihat yang cantik itu terus dipelototin, ya kan? Atau dia tundukkan pandangan. Itu masalahnya. Kalau orang yang beriman, begitu lihat yang cantik, dia langsung istighfar, astagfirullah, langsung dia palingkan pandangannya. Itu yang laki-laki yang beriman. Tapi kalau yang melampiaskan syahwatnya, begitu lihat yang cantik, dia istighfar, astagfirullah, sambil mukanya ditutup, astagfirullah, gitu tuh. Nah, jarinya tidak rapat, tapi nutupnya gini. Nah, artinya bisa melihat juga. Cuma itu bedanya. Ya. Kalau anak muda yang tadi, dia tumbuh dalam masa peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu melihat sesuatu yang itu disenangi oleh syahwatnya, dia akan segera memalingkan. Ya. Di dalam istilah Al-Quran, ghadul basar, tundukkan pandanganmu. Itu kalau laki-laki, anak muda yang dia tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dia tidak ingin masa mudanya itu dikotori. Ya. Tidak ingin masa mudanya itu dinodai oleh perkara-perkara yang sifatnya kemaksiatan. Ya. Yang sifatnya kemaksiatan. Ya. Kalau ada anak muda, ya, terus minta HP ke orang tuanya dengan niat supaya dengan HP itu nanti bisa lihat yang macam-macam, ya, untuk bisa melampiaskan syahwatnya, itu berarti anak muda yang bukan tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ciri dari anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ia yang senantiasa menjaga agar dirinya tidak dinodai oleh perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, apa saja perbuatan maksiat yang biasanya digandrungi anak muda? Hah? Apa? Pacaran. Ya. Kenapa? Karena memang anak muda syahwatnya sedang senang kepada lawan jenis. Ya. Nah, kalau syahwatnya tidak dikendalikan, syahwatnya tidak disibukkan untuk perkara-perkara yang bermanfaat, maka anak muda biasanya tergelincir. Ya. Sehingga dikatakan bahwasannya, ya, dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, wasyabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala, anak muda yang dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah anak muda yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika dia di dunia, dia sudah mengekang nafsu syahwatnya agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anak muda. Ya. Sehingga kalau anak muda dia bisa mengendalikan syahwatnya, ya, maka dia akan selamat. Ya, akan selamat. Dan itulah anak muda yang jadi idaman. Ya. Karena dia bukan anak muda cap playboy. Ya. Anak-anak muda cap playboy itu ganti-ganti pasangan terus. Dan itu bangga katanya. Bangga apa? Ya. Yang seperti itu kok dibanggakan. Nah. Jadi, jadilah anak muda yang dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada gangguan tidak? Ada ujiannya tidak? Ada. Untuk menjadi anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menguji kepada anak muda ini. Apa bentuk ujiannya?
Apa di antara bentuk ujiannya? Diuji apa? Apa? Tahu? Di antaranya timbul kejenuhan. Belajar lagi. Ustaz. Ya. Masa sinau terus, Ustaz? Kan gitu kan? Padahal belajar itu perbuatan baik atau tidak? Ya. Perbuatan baik. Setan pasti akan menghalangi hamba-hamba Allah yang akan melakukan perbuatan baik. Maka jangan sampai terjerat dengan tipu daya syaitan. Kalau memang merasa jenuh, sekali jenuh, ya sudahlah jenuh. Ayo kemana misalnya. Refreshing. Tapi setelah refreshing, jangan terus minta refreshing lagi. Akhirnya tidak belajar nantinya. Itu diantara godaannya. Ya. Memang apalagi anak muda, senangnya yang apa? Yang penuh tantangan. Ya. Makanya zaman Nabi SAW, ya, pada zaman Nabi SAW, olahraganya anak-anak muda di bawah bimbingan Nabi SAW, ya, itu diantaranya melempar. Melempar apa? Melempar anak panah. Melempar apa? Melempar tombak. Ya kan? Dilatihnya berkuda. Iya tidak? Ya. Kalau zaman sekarang nggak ada kuda, ya udah beliin motor cross. Karena memang itu anak muda itu senangnya menyenangi sesuatu yang mengandung tantangan. Ya. Maka ditantang aja gelap-gelap tuh lewat kuburan. Itu anak muda. Di satu sisi dia senang permainan-permainan yang mengandung ketangkasan, ya, ketangkasan, ya. Misalnya apa ketangkasan tuh? Main flying fox, tahu nggak flying fox? Ya. Dari atas bukit sana ke bawah, nyeberangi sungai misalnya, wah itu senang sekali anak muda. Itu. Kenapa demikian? Karena itu seiring dengan pertumbuhan fisiknya. Fisik anak muda itu inginnya, ya, yang menjadikan kegiatan-kegiatan itu yang menjadikan tubuhnya itu semakin kuat. Ya, semakin kuat. Nah, tapi memang tubuh anak muda harus dibentuk kuat. Ya, bila perlu sebelum belajar push up dulu 100 kali. Ya, nanti pas belajar udah kecapean. Ya. Tapi penting latihan fisik itu penting. Ya. Penting sekali latihan fisik itu. Ya. Karena kalian kan anak-anak muda kita bisa jadi nanti setelah lulus dari pondok ditempatkan di Papua sana. Iya, betul. Itu di sana, di Merauke, di apa? Jayapura. Ya. Itu memerlukan dai ilallah. Ya, para duat yang berdakwah di sana. Ya. Nah, jadi anak-anak muda ya, secara fisik memang diarahkan seperti itu. Dan pertumbuhannya luar biasa secara fisik. Sehingga makanannya pun lebih banyak. Kalau orang tua mungkin setengah piring cukup, yang anak-anak muda 1 piring belum cukup. Iya kan? Bisa nambah lagi, bisa nambah 1 piring lagi. Kenapa demikian? Karena memang itu masa pertumbuhannya. Sedang memerlukan energi, asupan nutrisi yang sangat baik. Harus masuk nutrisi yang baik kepada diri mereka.
Untuk apa? Untuk bisa menjaga supaya kalau anak ini senang ibadah, kalau pemuda ini senang ibadah, ibadahnya bisa memiliki daya tahan. Ya. Kalau diajak sholat malam, kuat dia. Ya. Berdirinya kuat, ya. Bacaannya kuat dan seterusnya. Kalau diajak dakwah kemana, tidak mudah capek, tidak mudah lelah, kuat. Itu yang dikehendaki. Ya, fisik yang menopang aktivitas. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwasannya ya, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dialah termasuk satu golongan yang akan mendapatkan naungan, ya, dari naungan Allah Subhanahu wa taala yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang masa muda ini masa pancaroba, mudah berubah-ubah. Ya. Anak-anak usia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, fisik besar tapi sifatnya masih kekanak-kanakan. Ya. Lebih-lebih seringkali baperan. Ya. Ayo jujur, suka baperan tidak? Nah, ya. Minta ke orang tuanya minta beli HP sama orang tuanya, nggak usah beli HP dulu, baperan. Udah kalau gitu aku nggak mau ke pondok. Ngancam. Baper itu namanya baper. Karena keinginannya tidak terpenuhi, terus ya, ingin mogok. Mogok tidak ingin ke pondok. Mogok itu namanya ngancam. Ya. Itu pengaruh dari keinginannya yang tidak terpenuhi, terus dia mutung. Kalau itu mutung. Di sini apa? Sama, mutung. Ya. Gitu. Jadi, itu anak muda. Mudah sekali patah semangatnya ketika keinginan-keinginannya tidak dipenuhi. Nah, jadi, jangan kemudian anak muda itu seperti itu. Ya. Jangan seperti baperan seperti itu. Kenapa? Ya. Karena itu tadi, anak muda itu diuji dengan berbagai macam situasi. Ya. Yang mengajak kepada kemaksiatan banyak. Ya. Yang mengajak untuk kemudian melampiaskan syahwatnya banyak. Ya. Sehingga banyak anak muda kemudian jatuh pacaran dengan lawan jenisnya. Padahal pacaran itu mengajarkan segala sesuatunya munafik. Betul tidak? Ya. Kenapa munafik? Munafik dalam tanda kutip ya. Yang gak punya uang dipaksa-paksa punya uang. Wah, ini dompetnya. Dompetnya aja, padahal sehari-harinya kosong. Ya. Kan begitu. Ya, tipuan-tipuan saja. Ya. Yang sehari-harinya baju nggak disetrika, kali ini disetrika, necis. Wah. Sampai lipatannya lipatan setrikaannya, kalau kegores pipi bisa berdarah, tajam. Ya, itu bahasa karena begitu tipisnya lipatannya itu. Ya, itu anak muda. Ya. Kalau sudah syahwatnya terpengaruh, ya. Mau tidur, ya tidak enak, ya kan? Mau makan, tidak enak, dan seterusnya. Yang terbayang apa? Ya, mau belajar, yang terbayang wajah kamu, kan gitu? Ya. Mau makan di piring, ada wajah kamu. Kan gitu kalau anak muda syahwatnya sudah tergoda-goda itu kan? Gitu. Ke kebun binatang lihat monyet, wajahnya.
Jadi hati-hati. Ya, dalam masalah syahwat ini harus hati-hati. Jangan sampai kemudian selagi muda memperturutkan syahwatnya ini. Karena disitulah tipu daya syaitan, disitulah makar-makar syaitan untuk kemudian menjatuhkan anak muda kepada perbuatan yang hina. Itu yang harus kita waspadai. Di sini ada tipu daya syaitan. Untuk memperlemah anak-anak muda sehingga dia terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Maka Nabi SAW mengingatkan, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Anak muda yang dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia masa tumbuh. Nah, anak muda yang menjadi idaman itu yang seperti itu. Ya. Waktu sholat fardu 5 waktu dia sholatnya di masjid. Yang dia pegang adalah buku bacaan yang bermanfaat. Ya. Yang dia kerjakan sehari-harinya perkara-perkara yang memberi manfaat untuk dirinya. Senantiasa penuh semangat untuk mengerjakan kebaikan. Semangat untuk senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Dan dia juga bersemangat untuk menjauhi sejauh-jauhnya perkara-perkara yang akan menjadikan dirinya terhina. Ingat, tipu daya syaitan itu menjerumuskan seorang hamba Allah untuk melakukan perbuatan yang hina. Tidak langsung jelek orang itu melakukan perbuatan hina. Tidak. Oleh setan namanya khutwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan itu pertama, awalnya cuman lewat, seret, cepet, cantik ya. Nah, besoknya udah, biasanya lewat sore ini, tak tunggu depan rumah. Itu awalnya tuh, awalnya triknya setan untuk menjerumuskan seorang hamba Allah. Pelan-pelan, bertahap. Nanti setelah lewat, itu dia lewat. Ya. Kalau sudah lewat, gimana ya caranya supaya dapat nomor WA-nya? Nah, mulai. Ini tahap berikutnya. Ya. Setelah nanti dapat nomor WA-nya, ya, terus di WA. Ya. Setelah dibalas, pengen tahu suaranya seperti apa. Iya kan? Bertahap. Setelah dengar suaranya, ternyata suaranya Masya Allah, serak-serak becek. Nah, itu kan. Ya. Ya. Setelah dengar suaranya, pengen lihat wajah seutuhnya. Ya. Fit call. Kan begitu ya? Begitu tidak? Kok ngangguk-ngangguk? Pengalaman toh. Seperti itulah langkah-langkah setan sampai akhirnya. Ya. Na'udzubillah. Ya. Itu tipu daya setan itu seperti semacam itu. Awalnya ya cuma kenalan. Awalnya ya mungkin cuma. Tapi akhirnya, ujungnya adalah menjadikan hamba Allah Subhanahu wa taala itu menjadi hamba yang hina. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuk dirinya. Ya. Sejak muda dia senang membantu orang tuanya, membantu ibunya. Ibunya mau pergi kemana, Bu? Mau pergi ke sana. Ayo Bu, saya antar. Itu namanya pemuda idaman. Sudah sayang kepada orang tuanya. Ya. Ibunya bawa sesuatu yang berat, Bu, saya saja yang bawa. Itu namanya pemuda idaman. Dia begitu sayang kepada ibunya. Ya. Ya. Ibunya pergi kemana, dia antar. Dikawal. Ya.
Itu pemuda idaman dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, ada pakaian yang kotor dia cuci. Tidak hanya pakaian dirinya, pakaian yang lainnya dia cuci juga. Sudah ibu-ibu istirahat saja, saya yang nyuci. Ya, itu pemuda idaman. Ya, di rumah senantiasa membantu kedua orang tuanya. Ya, gitu. Nah, jadilah pemuda yang seperti itu. Ketika pemuda itu tumbuh seperti itu, ya, maka itulah yang diharapkan nanti. Ya. Pemuda yang seperti itu yang diharapkan. Oleh apa? Oleh masa yang akan datang. Pemuda ini rajin, nanti kalau ditugaskan dakwah, dia mesti bertanggung jawab. Pemuda ini begitu sayang kepada orang tua. Nanti kalau dia tugaskan dakwah, di sana bertemu dengan para orang tua, dia akan penyayang kepada orang-orang tua. Dia akan memberikan perhatian kepada orang-orang tua. Ya. Begitu. Karena apa? Karena sejak mudanya dia sudah terlatih. Sudah terlatih melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat pada dirinya dan juga orang lain. Pemuda yang jadi idaman adalah pemuda yang peduli. Lihat temannya, aduh kasihan. Saya kok jajan. Dia tidak dapat kiriman dari orang tua. Ayo sini saya dengan saya. Bagi ya, saya beli roti 1, kita potong 2. Itu pemuda idaman. Dia bisa berbagi dengan temannya. Dia bisa peduli dengan temannya. Pemuda itu yang seperti itu. Ya. Tidak lantas makan satu sohon bersama. Makannya di sini satu sohon bersama. Atau sepiring-sepiring. Satu piring. Satu piring dia ngambil sendiri nasinya. Yang lain gak kebagian. Bukan seperti itu pemuda idaman. Pemuda idaman tuh lihat. Oh, belakang saya masih ada nih. Udahlah tak kurangi nih. Nih buat kamu. Ah, itu namanya peduli dengan orang lain. Ya. Tidak serakah. Ya. Walaupun dirinya mungkin lapar. Ya. Tapi dia tidak kemudian bersikap serakah. Tamak. Tidak. Ya. Pemuda idaman menunjukkan akhlak yang peduli kepada sesama. Nah, itu sejak muda sudah tertanam seperti itu. Ya, sudah tertanam seperti itu. Bahkan ada anak muda yang lihat temannya kelihatannya kok ya tidak bisa ngambil jajanan di koperasi, dia perhatikan. Sepertinya ini tidak pernah dapat kiriman dari orang tua. Ya, pemuda yang idaman itu, pemuda yang akan menyampaikan kepada orang tuanya, "Bah, aku punya teman, tapi dia nggak pernah jajan, bah." Ya. Kenapa nggak pernah jajan? Setelah tanya-tanya, cari informasi, orang tuanya sedang kesusahan, bah. Jadi orang tuanya tidak bisa mengirim. Terus bagaimana bah mengatasinya bah? Ya. Kalau aku kerja kan nggak mungkin ya bah. Nah maksudnya mau terus serang, bah bantu dong, gitu maksudnya. Tapi ada dialog, ada diskusi, ada tukar pikiran. Ya. Orang tua kalau ada anak muda seperti itu senang harusnya. Berarti anak saya ini jiwa kepeduliannya tumbuh. Ayo nak kita bantu. Nah seperti itu harusnya orang tuanya. Menyambut. Walaupun mungkin membantunya tidak seberapa. Tapi ayo nak kita bantu. Nah, anaknya yang mesti muda ini pun akan senang. Iya bah sini. Barangkali ada berapa gitu untuk bisa sekedar jajan misalnya. Itu untuk menjaga agar anak-anak muda ini memiliki jiwa peduli kepada yang lain. Dan jiwa peduli ini perlu ditumbuhkan. Kenapa? Karena anak-anak muda kita ini ke depannya dia menjadi duat ilallah. Salah satu dari bahagian da'i ilallah ta'ala.
Ya, kalau seorang dai ya harus tajam. Kepekaannya itu harus tajam. Kepekaan dirinya peka dengan lingkungan itu harus tajam. Ya, lihat anak yatim harus, wah apa nih yang harus segera dibantu. Lihat ya, janda-janda yang sudah tua sepuh tidak ada yang mengurusi, wah apa nih harus dilakukan. Lihat ada orang yang tidak mampu, apa yang harus dikerjakan. Itu namanya kepekaan. Ya. Jangan lihat orang susah, peduli amat. Urusan lu, urus aja sendiri. Tidak begitu anak muda itu. Ya. Justru harus ditumbuhkan jiwa sosialnya. Ya, bukan sosial. Nah, kalau sosial lain. Ya, jiwa sosial, jiwa kedermawanan. Ya. Yang di dalam hadis disebutkan Nabi SAW ajwadun nas. Ya, sedermawan-dermawannya manusia. Nah, itu harus ditumbuhkan. Ya. Itu anak muda yang menjadi idaman. Ya. Jadi anak muda yang idaman tuh bukan yang pinter naik sepeda motornya kenceng, weng, di gang sampai tetangganya, mampus lu. Wah, bahaya itu. Bisa jadi doa nanti. Bukan seperti itu anak muda. Seenaknya ngegas, ya. Motor knalpotnya dibuka saringannya, suaranya jadi wang. Wah, bukan seperti itu anak muda. Ya. Harus bisa menata diri, harus bisa membawa diri. Ya, kalau lewat di gang seperti apa, kendaraan kecepatannya berapa. Ya. Supaya dia bisa mengucapkan salam dan mengucapkan salamnya bisa didengar oleh orang yang diberi salam. Tapi kalau knalpotnya keras, memberi salam dikira tidak memberi salam. Karena orang yang mendengar salam itu terganggu dengan suara knalpot. Pemuda idaman itu peka dengan lingkungan di mana dia berada. Jangan seenaknya sendiri. Kalau ada bapak-bapak di kampung kerja bakti, pemuda idaman turun ke ikut kerja bakti. Ya. Betul tidak? Ya. Ya walaupun kerja baktinya ngabiskin snack yang ada di situ. Apa begitu? Kan enggak. Ya tentu mungkin mencangkul, mungkin membersihkan apa. Ya. Pokoknya ikut di situ. Nah itu namanya pemuda idaman. Yang peduli kepada lingkungannya. Peduli di mana dia berada. Di situ dia peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya malah diajari oleh anak muda. Kalau datang anak mudanya salam. Assalamualaikum. Memberi salam. Kemudian bersalaman. Ya. Terus ditanya kabarnya. Bapak gimana kabarnya? Sehat? Begitu. Itu adab pemuda. Sehingga orang-orang datang. Oh, Masya Allah ya. Ya. Ini orang-orang alumni Masjid Nurul Iman ini luar biasa ini. Ya. Datang memberi salam. Assalamualaikum. Setelah itu mengajak salaman. Setelah itu nanya. Gimana Pak kabarnya? Baik. Wah Masya Allah. Ini akhlaknya. Adabnya bagus sekali ini. Kan jadi orang senang menerimanya. Ya. Nah itu pemuda idaman yang seperti itu. Di dalam berperilaku, ya, di dalam berakhlak, beradab. Ya. Sehingga di rumah dia disenangi oleh ayah ibunya, oleh saudara-saudaranya. Di luar rumah dia disenangi oleh tetangganya. Ya. Sampai tetangganya bilang, mudah-mudahan anak perempuanku nanti punya suami seperti itu. Nah, kan? Itu namanya pemuda idaman. Idaman tetangganya. Ya. Tapi itu sudah nanti. Ya. Kalian belum waktunya untuk memikirkan hal itu. Tetapi ada orang-orang yang seperti itu karena melihat akhlak anak muda yang baik. Melihat akhlak anak muda yang mulia. Ya.
Setiap orang pasti menginginkan kalau dia punya anak perempuan, dia ingin nanti calon suaminya akhlak suaminya itu baik. Kalau dia punya anak laki-laki, dia ingin akhlak nanti istri untuk anak laki-lakinya itu akhlaknya baik. Itu pasti. Semua orang tua menginginkan itu. Ya. Makanya yang dicari adalah pemuda idaman. Idaman dalam hal apa? Akidahnya sahihah, ya, akhlaknya mulia, ya, punya kepekaan lingkungan, ya, suka menyenangkan orang lain, dan seterusnya. Ya, intinya memiliki adab yang sangat terpuji. Nah, mudah-mudahan ya, kita ya, jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada hari kiamat nanti mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa memotivasi kita, bisa mendorong kita ya untuk bisa berbuat ketaatan yang Allah perintahkan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.